Yang perkara nomor 2 pertama terdakwa Johar Firdaus dan Firdaus sudah sehat. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kita terdahulu pada hari ini adalah sebelum nasihat kita. Siap? Siap, Majelis. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan Surat Tuntutan Nomor 06/24/01/2017. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil persidangan pemeriksaan dalam perkara atas nama para terdakwa HM Johar Firdaus untuk selanjutnya disebut terdakwa 1, Suparman untuk selanjutnya disebut terdakwa 2. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, para terdakwa dan tim penasihat hukum para terdakwa yang kami hormati serta sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada majelis dan ketua majelis karena telah memimpin persidangan ini, juga kepada penasihat hukum dan terdakwa Johar Firdaus Suparman. Meskipun dalam persidangan sempat diwarnai dengan celutukan atau sorakan dari para pengunjung, namun terdakwa 2 berusaha menenangkan dan mengingatkan para simpatisannya agar mengikuti persidangan dengan tertib dan menghormati proses yang sedang berjalan. A. Analisa diri tentang unsur pasal bahwa terdakwa 1 HM Johar Firdaus dan terdakwa 2 telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan nomor DAP 1057/24/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dengan dakwaan pertama melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Bahwa mengingat surat dakwaan dalam perkara aku disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum dan alat bukti persidangan, kami berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama yang rumusannya yang lebih dibacakan. Relevan dengan dakwaan pertama tersebut, maka terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya akan dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan yuridis guna membuktikan unsur-unsur delik pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Ada 1, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara mengandung pengertian atau pilihan alternatif. Artinya subjek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka berarti telah terbukti unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Contoh nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian pegawai negeri yang dibacakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pegawai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juga mengatur mengenai pengertian pegawai negeri yang akan dibacakan dengan memperhatikan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 316 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi. Terlihat jelas bahwa para terdakwa yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161/14/626 tahun 2009 tentang peresmian
Pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Riau tertanggal 3 September 2009 adalah termasuk dalam kriteria pegawai negeri dengan alasan: 1. Para terdakwa adalah termasuk pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. 2. Para terdakwa adalah termasuk para pegawai negeri atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai pejabat yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan undang-undang dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai fungsi legislasi atau badan pembentuk undang-undang. Para terdakwa adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah. B. Pengertian penyelenggara negara bahwa menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini yang akan dibacakan. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas serta fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa merupakan penyelenggara negara. Alasan sebagai berikut: 1. Para terdakwa adalah selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2009 sampai 2014 dengan jabatan Dakwah 1 HM Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau. 2. Selaku anggota DPRD Provinsi Riau, para terdakwa adalah perwakilan rakyat daerah yang merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta memiliki fungsi strategis yaitu fungsi legislasi, anggaran, budgeting, dan pengawasan controlling. Berdasarkan uraian di atas, maka para terdakwa HM Johar Firdaus dan Suparman telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selain itu, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan. Sehingga dengan demikian unsur pasal pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang mana unsur tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya yang akan diuraikan di bawah ini. Ada 2. Unsur menerima hadiah atau janji. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan menerima hadiah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu penelusuran lebih lanjut menurut beberapa sumber hukum untuk memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan menerima, apa yang dimaksud dengan hadiah atau janji. B. Pengertian janji. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata janji mengandung pengertian sebagai berikut: ucapan yang menyatakan kesetiaan atau kesanggupan untuk berbuat seperti tidak memberi, menolong, datang, bertemu. Pertemuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesetiaan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 3. Syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, Dr. Rades Adami Hasawi SL menyatakan bahwa yang dimaksud dengan janji adalah taruhan sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Sedangkan menerima janji jangan telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan sebagai pertanda atau indikator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut. Misalnya dengan anggukan kepala atau keluar ucapan kata-kata yang karena sifatnya dapat menilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata iya, baik, terima kasih, alhamdulillah, yes, oke, dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumber hukum baik berupa jurisprudensi maupun pendapat ahli tentang pengertian unsur menerima atau hadiah atau janji, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui alat bukti, keterangan saksi-saksi Suwarno, antara lain Suwarno, Said Saklul Amri, Hajoli, Hafiz Johari, Riki Ariansyah, Hirwa Sirwani Bibra, Tony Hidayat, Sahril Abu Bakar, Hasan Setiadi, serta alat bukti surat, alat bukti petunjuk yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa yang menerangkan bahwa Anas Makmur selaku Gubernur Provinsi Riau menginginkan pembahasan berupa perubahan APBD tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang akan habis masa jabatannya atau purna bakti pada tanggal 6 September 2014. Untuk menindaklanjuti keinginan ini, maka bertempat di rumah dinas Gubernur Riau dalam acara silaturahim antara Gubernur bersama jajarannya dengan anggota DPRD Riau di bulan Juli 2014
Gubernur selaku pihak pengundang menyampaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang akan dilaksanakan di Riau serta keinginan agar APBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 dapat dibahas oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa 1 juga menyampaikan masalah pinjam pakai kendaraan yang juga merupakan harapan anggota-anggota DPRD yang akan habis masa jabatannya. Atas permintaan Anas Makmun, terdakwa 1 selaku Ketua DPRD Provinsi Riau menyetujui permintaan tersebut dan pada tanggal 12 Juni 2014, Anas Makmun selaku Gubernur Riau mengirimkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan surat nomor 050-Bapeda-08.09. Selanjutnya tanggal 24 Juli 2014, Anas Makmun mengirimkan juga rancangan KUA PPAS untuk RAPBD tahun anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan surat nomor 050-Bapeda-61.12. Beliau menyampaikan rancangan KUA dan PPAS RAPBDP tahun anggaran 2014. Atas wacana tersebut, terdakwa 2 kembali menyatakan bahwa mobil tidak ada masalah karena bukan merupakan hal yang repot karena bisa diperpanjang. Kemudian terkait dengan situasi deadlock dalam pembahasan APBD serta keinginan Anas Makmun yang memaksakan agar hal ini cepat dibahas, maka di antara peserta yang hadir timbul permintaan uang 200 juta dan ada yang meminta uang 200 juta untuk satu anggota dewan. Dengan permintaan uang 200 juta untuk masing-masing anggota tertentu kepada Anas Makmun. Dan untuk masalah mobil sepertinya Anas Makmun tidak keberatan, dan pada yang saat itu yang hadir adalah terdakwa 1 Ricky Ariansyah, Yusuf Sukri, juga Nurzaman. Terhadap rencana pemberian uang tersebut, terdakwa 2 kemudian mengadakan pertemuan kembali dengan Ricky Ariansyah dan terdakwa 1. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Anas Makmun dapat memberikan 50 juta untuk 40 orang, dan atas informasi ini terdakwa 1 menyampaikan agar dibicarakan dengan anggota DPRD yang lain. Pada tanggal 4 September 2014 disahkan RAPBD tahun anggaran 2015 menjadi Perda APBD tahun anggaran 2015 dengan ditandatanganinya persetujuan DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015 nomor 21/SKB/PMP/DPRD/2014 dan nomor 63/NPB/9 Dalam lampiran persetujuan bersama tersebut terdapat ringkasan RAPBD tahun anggaran 2015 yang di dalamnya belum dimasukkan aspirasi anggota dewan berupa program dengan nilai masing-masing sebesar 2 miliar rupiah. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbuatan menerima janji yang telah terjadi dengan sempurna. Terdakwa 1 bersama-sama telah sempurna antara terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 menerima janji berupa pemberian uang dan fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas dari Anas Makmun untuk beberapa anggota DPRD berkaitan dengan pembahasan APBDP tahun anggaran 2014 dan APBD tahun anggaran 2015 yang disampaikan melalui terdakwa 2 dengan mengatakan akan memberikan uang masing-masing 150 juta rupiah untuk 40 anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh Anas Makmun, dan mengenai perpanjangan pinjam pakai mobil dinas anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2015 pada prinsipnya Anas Makmun tidak keberatan. Pemberian janji tersebut dimaksudkan agar DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 atau 2014 mau membahas dan mempercepat pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015. Selanjutnya, atas janji tersebut direalisasikan pada tanggal 1 September bertempat di parkiran gedung sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu antara Jawari telah menerima hadiah berupa uang sebesar 500 juta rupiah sebagai realisasi janji dari Anas Makmun. Selanjutnya, uang tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa 1, Hakid Jawari dan Ricky Ariansyah dibagi-bagikan kepada beberapa anggota DPRD yang lain, yaitu Solihin Dahlan sebesar 30 juta rupiah dan Komita sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 6 September 2014, setelah Hakid Jawari, terdakwa 1 dan Ricky Ariansyah serta beberapa anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 lainnya selesai masa jabatannya atau purna bakti, kembali menerima hadiah berupa fasilitas perpanjangan penggunaan kendaraan dinas sebagai wujud dari realisasi janji Anas Makmun. Bahwa di depan persidangan terdakwa 1 mengaku tidak menerima uang sama sekali terkait pembahasan APBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015. Adapun uang 100 juta yang dikirimkan oleh Hakid Jawari melalui travel dinyatakan terdakwa 1 sebagai pinjaman. Atas pernyataan terdakwa 1 tersebut, kami penuntut umum menyatakan agar keterangan tersebut dikesampingkan karena dari beberapa keterangan saksi dapat ditarik suatu rangkaian bahwa terdakwa 1 telah menerima sejumlah uang terkait dengan pembahasan APBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015.
Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi Wan Amir Firdaus ketika memberitakan adanya uang dari Anas Mahmud untuk anggota DPRD Provinsi Riau pada saksi H.A. Kirjaudari menyatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan untuk ketua. Selanjutnya Kirjaudari pada tanggal 2 September 2014 telah melaporkan penerimaan uang tersebut dan terdakwa telah mengiyakannya dan meminta agar uang tersebut disimpan terlebih dahulu. Selanjutnya Ricky Hardiansyah juga menyatakan bahwa saksi juga telah menyerahkan uang sejumlah 150 juta rupiah kepada terdakwa 1 di rumah terdakwa 1. Terdakwa 2 juga menyatakan di depan persidangan bahwa terdakwa 2 sama sekali tidak mengetahui adanya penerimaan uang tersebut. Keterangan ini menurut kami penuntut umum haruslah dikesampingkan. Dari keterangan H.A. Kirjaudari dan Ricky Hardiansyah memang menyatakan bahwa terdakwa 2 tidak mendapat bagian dari uang 900 juta yang diserahkan oleh Wan Amir Firdaus kepada Kirjaudari. Namun dapat dikatakan bahwa walaupun terdakwa 2 tidak menerima, namun terdakwa 2 juga merupakan bagian dari kerjasama dan kesepakatan antara anggota DPRD Provinsi Riau untuk menerima sejumlah uang dari Anas Mahmud berkaitan dengan pembahasan APBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015. Hal ini sesuai dengan keterangan beberapa saksi, yaitu saksi Ricky Hardiansyah dan saksi Supri Misran, di mana terdakwa 2 akan mengupayakan untuk berbicara dengan Gubernur Anas Mahmud baik mengenai uang maupun mengenai pinjaman pakai kendaraan bagi anggota DPRD Provinsi Riau yang akan purna bakti. Ahli yang dihadirkan terdakwa 2 Hoirul Huda menyatakan bahwa jika janji atau hadiah yang akan diberikan berkaitan dengan barang yang merupakan haknya, maka hal ini bukan merupakan tindak pidana karena ini merupakan hak. Atas pendapat ahli tersebut, kami berpendapat bahwa anggota DPRD yang sudah purna bakti sudah tidak mempunyai hak lagi atas fasilitas yang diberikan kepada anggota DPRD. Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, Junto PP 21 Tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pinjam pakai kendaraan tidak bisa dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak menjabat lagi. Dan pejabat yang memakainya paling lambat sudah harus mengembalikan kendaraan tersebut paling lambat 1 bulan setelah selesai menjabat. Dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka menurut pendapat kami unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi. Dilanjutkan, Pak. Tiga, unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Mengingat tidak adanya penjelasan yang komprehensif terhadap unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka permaknaan terhadap unsur ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan untuk dijadikan referensi sebagai berikut. A. Pengertian diketahui atau patut diduga bahwa unsur diketahui adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan atau dolus dari pelaku tindak pidana korupsi. Istilah ini juga banyak digunakan dalam kitab undang-undang hukum pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti dalam pasal 110, 220, 250, 275, dan 419. Secara umum, kesengajaan berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju pada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya. Namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundang-undangan cukup hanya mensyaratkan perbuatan telah mengetahui keadaan tersebut, sebagaimana rumusan kesengajaan dalam pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUH pidana sebagaimana telah disebutkan. B. Pengertian untuk menggerakkan atau agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menggerakkan berarti menjadi bergerak, membangkitkan atau membangunkan. Berdasarkan Ares Hofgrad 26 Juni 1916, kalimat pada pasal 209 ayat 1 KUH pidana atau kalimat dalam jabatannya dalam pasal 5 ayat 1 telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 39/K/KR/tahun 1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberian memperoleh layanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula, pemberian itu tidak perlu dilakukan
di waktu pegawai negeri yang bersangkutan melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagaimana yang juga telah kami uraikan dalam analisa fakta sebelumnya, diperoleh fakta hukum bahwa Gubernur Anas Makmur menghendaki agar pengajuan RAPBD perubahan tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 dapat dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti periode 2009-2014 yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 6 September 2014. Terdakwa 1 selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan terdakwa 2 selaku anggota DPRD dan anggota Banggar seharusnya mengkoreksi dan mengkritisi Gubernur Riau Anas Makmur agar APBD 2014 harus dijalankan sesuai dengan KUA yang telah disepakati dengan program pembangunan yang berlanjut. Namun dalam kenyataan sebagaimana yang telah kami uraikan dan memberikan unsur sebelumnya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 justru menerima janji dan hadiah dari Gubernur Anas Makmur berupa uang sebesar 900 juta rupiah untuk terdakwa 1 selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya. Selain itu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menerima janji dan hadiah berupa pinjaman pakai kendaraan dari Gubernur Anas Makmur. Dengan demikian, para terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran, budgeting, dan pengawasan dengan benar sebagaimana azas pemerintah perencanaan pembangunan daerah, pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa 1 Haji Muhammad Johar Firdaus dan terdakwa 2 Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Oleh karena para terdakwa bersalah, maka yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi pidana, di mana dalam pembidanaannya harus pula memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, dan terdakwa sendiri secara seimbang. Hal ini tak lepas dari tujuan hukum pidana itu sendiri yang bukan hanya sebagai alat pembalasan saja, namun harus memperhatikan aspek pencegahan, pengentar, dan pembinaan sehingga membuat para terdakwa insaf dan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu kami penuntut umum mencoba mengingatkan dalam satu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 26 ayat 27 yang bunyinya Kulillahumma malikal mulki tu'il man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahara wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Dengan demikian, peralihan kondisi para terdakwa yang sebelumnya berada di posisi atas masyarakat Riau kemudian tersangkut dalam proses hukum di pengadilan tipikor ini tidak membuat para terdakwa merasa kecewa dan sedih, namun menyadari hal ini merupakan bagian proses menjalani kehidupan serta mengambil pelajaran hikmah introspeksi untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Proses hukum ini pula menjadi bahan pembelajaran hukum untuk kita semua. Tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan para terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 telah menciptakan pemerintahan daerah yang positif. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan spirit masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan para terdakwa telah menciderai perasaan masyarakat yang telah memilih para terdakwa selaku wakil rakyat. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa belum pernah dipidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum menuntut Selanjutnya, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Haji Muhammad Johar Firdaus dan terdakwa 2 Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama
melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing. Terdakwa 1, Haji Muhammad Johar Firdaus selama 6 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Terdakwa 2, Suparman selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dipidana dengan denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar 200 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap para terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 4. Menetapkan agar barang bukti dipergunakan dalam perkara lain khususnya untuk barang bukti nomor 62 berupa 1 unit kendaraan roda 4 berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6S Limited HT nomor polisi BM 1391 BC nomor rangka MR sekian-sekian dikembalikan kepada saksi Haji Ahmad Kirjohari. 5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000 dibebankan kepada para terdakwa. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2017. Jakarta 26 Januari 2017. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Tri Mulyono Hendardi Alandika Putra Trianggoro Mukti. Kita dengar sama-sama ya tuntutan dari umum dan tuntutan dibacakan lagi. Kemudian terhadap tuntutan ini bagaimana sikap saudara kalau laku silakan koordinasi dengan kami bisa